sini saya akan membuat kue bolu panggang labu kuning topping keju. Adapun bahan-bahannya yaitu 200 gram labu kuning rebus, 150 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, 50 gram mentega cair, 3 butir telur, ada keju juga. Setelah itu telurnya panggang labu kuning topping keju sudah selesai. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan makanan yang terkandung dalam kue bolu labu kuning topping keju.
Yang pertama di sana ada mentega, yang kedua ada telur, yang ketiga ada labu kuning, yang keempat ada keju, yang kelima ada tepung terigu, yang keenam ada susu, dan yang terakhir yaitu ada gula pasir. Nah, di sana mentega tentunya mengandung nutrisi, antara lain yaitu asam lemak, lemak jenuh, dan omega 3. Sedangkan manfaat mentega itu sendiri seperti untuk menjaga kesehatan tulang dan sumber vitamin lemak. Nah, itulah manfaat-manfaat dari mentega itu sendiri beserta kandungannya. Sedangkan yang kedua yaitu telur. Telur merupakan makanan sehari-hari, dalam artian seperti kita gunakan dalam sarapan, entah itu saat kita pembuatan jajan ataupun lain-lain. Nah, seperti yang saya gunakan ini ada telur, yang mana telur mengandung hampir semua zat gizi, dan pada putih telur itu sendiri ada terdapat protein, vitamin B2, B6, dan B12. Sedangkan kuning telurnya itu terdapat kandungan lemak, kalori, kolesterol baik, dan beberapa jenis mineral lainnya. Itu kandungan-kandungan yang terdapat pada telur, baik itu telur putihnya ataupun telur kuningnya. Sedangkan manfaat telur itu sendiri kita sudah tahu, yaitu untuk membantu menjaga jaringan tubuh dan membantu fungsinya, seperti telur rebus misalnya untuk anak itu pastinya akan membantu menjaga keseimbangan atau jaringan tubuh anak. Maka dari itu untuk anak usia dini itu sangat dianjurkan atau sangat disarankan untuk memakan telur setidaknya sehari, dalam satu hari itu ada harus mengkonsumsi telur seperti itu. Sedangkan yang kedua, manfaatnya itu menjaga kesehatan mata, yang mana telur itu sendiri mempunyai banyak manfaat. Dari manfaatnya untuk tubuh, untuk otak, untuk mata juga. Nah, maka dari itu menjaga kesehatan mata penting, yaitu dengan cara memberikan anak telur dalam satu hari per biji itu sangat baik, bisa disarankan ataupun dianjurkan seperti itu. Selain itu, manfaat telur itu sendiri juga dapat menjaga kesehatan otak, yang mana mengkonsumsi telur atau memakan telur itu baik untuk otak dan perkembangan anak. Nah, maka dari itu telur disarankan untuk anak untuk mengkonsumsinya seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu labu, yang mana di sini saya menggunakan labu kuning untuk bahan pokok dari pembuatan kue bolu itu sendiri. Nah, yang mana kandungan yang terdapat pada labu kuning yaitu ada vitamin B-nya, vitamin K-nya, vitamin A, dan terdapat proteinnya pula. Selain itu, labu kuning juga mengandung banyak nutrisi seperti zat besi, kalsium, karbohidrat kompleks. Itulah manfaat-manfaat ataupun kandungan-kandungan yang terdapat dari labu kuning itu sendiri. Sedangkan manfaatnya untuk tubuh yaitu yang pertama dapat melancarkan pencernaan, yang mana labu kuning itu kan baik dikonsumsi oleh setiap orang, setiap kalangan, entah itu anak-anak, entah itu orang tua, dewasa, dan remaja seperti itu. Nah, untuk anak usia dini itu sendiri, agar anak itu suka ya seperti yang saya buat tadi, yaitu bolu ataupun jajan-jajanan lainnya, agar anak suka dan enak dipandang atau menarik bagi anak itu. Seperti inilah caranya untuk mengolah makanan seperti puding misalnya, entah itu seperti yang saya buat tadi bolu, biar anak lebih suka. Dan di sana tentunya banyak mengandung protein, vitamin, dan mineral untuk anak seperti itu. Selain itu, yang kedua manfaat dari labu itu sendiri yaitu menjaga kesehatan mata beserta fungsinya, yang mana labu terdapat vitamin A yang tinggi, bahkan dia lebih tinggi daripada wortel. Nah, tentunya vitamin A itu bagus untuk mata gitu. Maka dari itu sebaiknya anak tuh disarankan untuk memakan labu gitu, seperti kita buat olahan seperti apapun itu, entah buat jajan, puding,
bahan makanan apapun itu, seperti dibuat seperti apapun itu, semenarik mungkin agar anak suka ataupun menarik untuk mereka makan, seperti itu. Nah, yang ketiga, bahan dari pembuatan kue bolunya tadi yaitu ada keju, yang dimana di sana tadi saya membuat jajanannya, mohon maaf, saya buat kue di toppingnya bolu gitu. Nah, bolunya itu tadi saya taburkan dengan keju, sedangkan kandungan yang terdapat dalam keju yaitu mengandung nutrisi seperti lemak, protein, kalsium, zinc, fosfor, dan vitamin A, vitamin D, serta vitamin B12. Nah, itulah kandungan-kandungan yang terdapat dalam keju. Sedangkan manfaat keju itu sendiri yaitu dapat menjaga kesehatan gigi, dapat memelihara kekuatan dan kesehatan tulang, dan yang ketiga dapat menyehatkan saluran pencernaan. Itu manfaat-manfaat dari keju itu sendiri. Maka dari itu saya memasukkan bahan ini tadi ke pengolahan kue bolu itu sendiri, seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya itu tepung terigu. Nah, yang mana tepung terigu itu tentunya pasti akan ada kandungan karbohidratnya. Selain itu ada seratnya, proteinnya, vitaminnya, dan mineralnya. Sedangkan tepung terigu sebagai bahan pokok dari pembuatan kue bolunya itu. Nah, sedangkan manfaatnya sudah tentunya seperti yang saya gunakan tadi untuk pembuatan kue. Salah satu contohnya kue yang saya buat tadi yaitu kue bolu labu kuning topping keju, seperti itu. Dan yang keenam yaitu susu kental manis, yang mana susu kental manis mengandung minyak nabati, buttermilk bubuk, mineral, vitamin, dan masih banyak lagi kandungan yang terdapat pada susu kental manis, seperti itu. Sedangkan manfaatnya dapat kita lihat seperti yang saya gunakan tadi. Di sana saya mencampurkan atau mengadukkan dengan labu, lalu dimasukkan ke adonannya, seperti itu ya, seperti yang saya buat tadi. Nah, yang terakhir yaitu terdapat gula pasir. Tentunya gula pasir pastinya bermanfaat gitu, seperti untuk menambah rasa manis pada makanan misalnya seperti yang saya buat tadi, olahan kue ataupun makanan misalnya kolak dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bahan gula itu mengandung, dan yang terakhir yaitu gula pasir. Gula pasir mengandung karbohidrat, kalsium, dan fosfor. Nah, itulah kandungan-kandungan yang terdapat dalam gula pasir. Sedangkan manfaat dari gula pasir itu sendiri tentunya sudah kita tahu bahwa gula pasir itu untuk menambah rasa manis dalam makanan. Contohnya seperti pembuatan kue, pembuatan kolak, dan lain sebagainya. Itulah manfaat-manfaat dari gula pasir itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dari kandungan-kandungan dari bahan-bahan makanan yang saya gunakan tadi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.